Shalom manusia Allah yang perkasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan diberkati oleh pujian rohani ini terlebih dahulu. Dalam kesesatan yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, adalah naif jika sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita kemudian berpikir bahwa keberadaan Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah adalah merupakan sebuah pembebasan atas segala kesulitan dan permasalahan hidup, atau seperti semacam pelindung kekebalan terhadap permasalahan hidup. Sebab Alkitab sendiri tidak pernah memberikan pernyataannya berkaitan dengan perihal ini. Malah sebaliknya, Alkitab telah dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita dalam pengajarannya bahwa orang percaya memang tidak memiliki perlindungan semacam kekebalan terhadap permasalahan hidup ini. Demikianlah yang dikatakan Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada dua bagian penting yang hendak diajarkan Allah kepada kita melalui tulisan tangan Daud ini dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama adalah berkaitan dengan kenyataan bahwa orang benar tidak kebal terhadap permasalahan hidup. Yang kedua adalah bahwa Allah melepaskan orang benar itu dari segala kemalangan hidup yang menimpanya. Kedua hal ini, baik tidak kebalnya orang percaya atau orang benar itu dari berbagai kesulitan dan permasalahan hidup di dunia ini, maupun berkaitan dengan perlindungan Allah yang telah melepaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari segala kesulitan dan permasalahan hidup yang menimpanya. Sebab ketika kita tidak memahami kedua kebenaran yang terlihat seperti bertentangan ini dalam tanda kutip,
maka kita akan terjebak ke dalam pemahaman yang salah akan pribadi Allah sebagai Sang Maha Baik dan Sang Maha Kasih itu. Salah satu contohnya adalah ketika pada akhirnya kita berpikir bahwa Allah lah yang telah memberikan kepada kita setiap permasalahan, setiap kesulitan yang menyebabkan penderitaan di dalam hidup ini, supaya kita belajar bertumbuh dewasa. Untuk kemudian Dia jugalah yang menolong kita. Padahal Yakobus pasal yang pertama ayat 13 dan 14 menjelaskan sebuah kebenaran penting berkaitan dengan pemikiran yang salah seperti yang barusan saya sudah katakan itu. Dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 13 dan 14 demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita bisa memahami kebenaran hebat yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 20 ini? Telah menjadi hal yang sangat penting bagi pertumbuhan kedewasaan manusia batinnya kita. Untuk itu yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah bahwa orang benar tidak kebal terhadap permasalahan hidup. Saudaraku, Daud sendiri ketika menuliskan Mazmur 34 ayat 20 ini, ia sedang berada di dalam pengejaran Saul yang akan membunuh dia. Keadaan seperti ini yang telah dihadapi Daud mengharuskan Daud untuk melarikan diri dan bersembunyi dari incaran Saul yang terus-menerus mencari dan berupaya untuk membunuh Daud. Padahal pada saat itu Daud telah diurapi oleh Samuel atas dasar perintah Allah untuk menjadi raja Israel sebagai pengganti Saul yang telah ditolak oleh Allah. Tentu saja saudara, masa-masa pelarian dan persembunyian itu telah banyak sekali menimbulkan kesulitan dan penderitaan bagi Daud secara pribadi. Salah satunya dalam Mazmur ini, di mana Daud telah berpura-pura gila untuk menghindari permasalahan yang akan ditimbulkan dari pihak musuh ketika pada waktu itu demi melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran Saul, Daud terpaksa harus pergi ke negeri musuh yaitu Filistin. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapakah Tuhan tidak segera melepaskan Daud dari tangan Saul? Atau siapapun yang mengancam dan membahayakan Daud sebagai orang yang dikasihi Allah? Padahal Tuhan sanggup bertindak apapun dalam hal menyelamatkan Daud. Atau kalau kita mau mengambil konteks ini ke dalam kehidupan kita saat ini, mengapakah dalam begitu banyak kesulitan, penderitaan, air mata, dan pergumulan umat Tuhan, mengapakah Tuhan tidak langsung menghindarkan kita dari permasalahan-permasalahan hidup seperti itu? Tetapi seolah-olah dalam tanda kutip Allah membiarkan kita untuk menghadapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjawab hal ini, marilah kita mengadakan sebuah perenungan. Tahukah kita bahwa Allah itu Maha Adil? Apa artinya pernyataan ini? Bahwa Allah Maha Adil berarti bahwa
Allah tidak akan pernah bisa melanggar aturan atau hukum yang telah ditetapkannya. Memang iblis telah dikalahkan di kayu salib ketika Tuhan Yesus Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga. Namun, iblis sebagai musuh Allah itu pada kenyataannya belum dijatuhi hukuman secara kekal oleh Allah sampai pada saat yang telah ditentukannya kelak. Keberadaan iblis sebagai musuh Allah inilah yang telah menyebabkan segala kesulitan, permasalahan, dan penderitaan di dalam hidup ini secara khusus bagi orang-orang percaya. Sebab memang hanya melalui kesulitan, permasalahan hidup, penderitaan, juga kesenangan dunia ini, iblis telah memperoleh peluang terbesarnya untuk bisa menjatuhkan semua manusia, secara khusus orang-orang percaya. Untuk itu, 1 Petrus 5 ayat 8 memberikan peringatan kepada kita. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan mengapakah Allah tidak langsung menolong kita orang yang percaya kepadanya? Sahabat, ingatkah kita atau sadarkah kita ketika Ia telah menciptakan kita pada mulanya sebagai ciptaan yang segambar dengan dirinya? Allah telah memberikan kepada kita apa yang disebut dengan nama free will atau kehendak bebas. Artinya, semua manusia termasuk orang yang percaya kepadanya berhak untuk menentukan keputusan dan pilihan hidup kita sendiri. Sekalipun di dalam hal ini Allah amat sangat berkeinginan supaya Anda dan saya memilih untuk hidup di dalam firman kebenarannya saja. Sebab memang untuk tujuan inilah kita telah diciptakan segambar dengan Dia. Akan tetapi Tuhan toh tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita berdasarkan free will yang telah diberikannya kepada kita sejak mulanya. Oleh karena itu, berdasarkan kehendak bebas inilah kita diberikan kepercayaan untuk bisa memutuskan dalam hidup ini. Apakah di dalam menjalani kehidupan ini kita memilih untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam firman-Nya? Ataukah kita memilih untuk mengikuti pikiran kita dan cara kita yang di belakangnya iblis dengan bebas melalui tipu dayanya memberikan masukan yang bertentangan dengan firman Tuhan kepada kita? Dalam hal inilah pilihan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan sangat menentukan hasil dari kehidupan kita. Apabila kita memilih untuk mempercayai dan mengandalkan firman sebagai penuntun dan jawaban terhadap segala permasalahan hidup ini, maka pertolongan Allah itu pun pasti akan menyelamatkan kita dari permasalahan apapun yang disodorkan iblis kepada kita atau yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Namun sebaliknya, apabila kita dalam ketidakbertumbuhan kita akan firman Allah yang telah menyebabkan kita tidak mengetahui kebenaran firman Allah, dalam keadaan ini kita malah memilih sebaliknya, membelakangi, meninggalkan Allah dan firman-Nya di dalam menyelesaikan semua permasalahan hidup yang kita hadapi. Ketika kita melakukan hal ini, maka dipastikan kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan. Oleh karena tanpa iman kepada firman, kita tidak memiliki pelindung terhadap serangan iblis di dalam melewati
berbagai macam penderitaan hidup dan pergumulannya yang telah dipakai iblis untuk menjatuhkan setiap orang yang percaya kepada Allah. Sebab sedari awal Allah telah menetapkan bahwa kehidupan yang berkemenangan di dalam Dia memang hanya bisa didapati melalui iman atau melalui percaya penuh kepada firman yang telah dikatakannya. Untuk itulah, melanjutkan pernyataan Allah di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang tadi telah kita baca bersama, berkaitan dengan adanya serangan iblis kepada orang-orang percaya melalui tipu dayanya. Maka Allah telah melanjutkan memberitahukan kepada kita bagaimanakah cara untuk menang terhadap serangan itu. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata, "Lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oleh karena itu, sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, atas nama kasih-Nya, Allah telah menasehatkan kita untuk teruslah bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman-Nya. Sebab hanya dengan jalan inilah Anda dan saya akan kedapatan berkemenangan melewati hari-hari hidup kita dalam segala tantangan, pergumulan, dan permasalahan yang akan kita hadapi. Akhirnya saudaraku, tetaplah berada di dalam firman Tuhan beserta kita. Amin.